Shalom, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa bersama saya, Pendeta John Manopo. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati saudara-saudara dalam memasuki hari yang baru pada pagi hari. Dan pagi hari ini kita akan belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bekerja dan melayani. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini, bekerja dan melayani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memberikan bagi kami kehidupan yang baru, di hari yang baru, istirahat semalam Tuhan memberkati kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan tubuh jasmani yang diberkati. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur di saat kami mau merenungkan kebenaran firman yang menuntun dalam kehidupan kami, untuk kami memasuki hari-hari yang kami alami dengan persoalan pergumulan hidup kami. Namun kami percaya firman itu dapat membimbing kami dan menuntun kami untuk kami dimampukan melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Berkati kami, urapi kami, Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami. Hamba-Mu sebagai alat untuk menabur benih firman Tuhan, pengurapan turun bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Bekerja dan melayani. Markus 8 ayat yang ke-36. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mau berbicara dalam hidup kita, bekerja dan melayani, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat yang ke-36. Sahabat Rasim Sain, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat sekarang ini, kita mungkin pernah mendengar satu kalimat bahwa Tuhan tidak akan membayar tagihan kita. Ungkapan ini menjelaskan suatu pemikiran logis bahwa manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hal-hal yang tidak menghasilkan uang tidak pernah diprioritaskan. Sekali lagi, sedangkan hal-hal yang tidak menghasilkan uang tidak pernah diprioritaskan, seperti pelayanan yang menuntut waktu, tenaga, bahkan uang. Oleh sebab itu, semakin banyak orang yang tidak dapat terlibat dalam pelayanan karena hanya fokus bekerja untuk mencari uang. Jika kita tidak melayani Tuhan, maka kita akan menyesal seumur hidup. Sekali lagi saya mau tegaskan bagi saudara sahabat Rise and Shine Ministry, jika kita tidak melayani Tuhan, maka kita akan menyesal seumur hidup. Sobatku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan suatu paradoks dalam bacaan kita hari ini. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat yang ke-35 Markus 8. Sahabat Rise and Shine Ministry yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pekerjaan adalah anugerah. Dengan uang yang kita peroleh dan kebutuhan hidup yang tercukupi, maka kita akan merasa aman. Namun, pekerjaan
bukanlah tujuan hidup kita. Pekerjaan hanyalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, pekerjaan bukanlah tujuan hidup kita. Pekerjaan hanyalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apa memperoleh banyak uang jika kita hanya diperalat oleh pekerjaan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Coba kita renungkan dalam hidup ini. Adakah yang hilang dalam hidupmu? Di saat engkau sukses dalam karirmu, engkau dapat menyenangkan orang lain, sementara anak, istri, atau suami tidak mendapatkan waktu yang lebih baik untuk menikmati hidup ini. Terkadang sadar tidak sadar, apa yang kita miliki bukan membawa segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bagaimana kebersamaan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga rumah tangga. Bahkan kehidupan dalam keluarga rumah tangga kita selalu abaikan dengan satu catatan bahwa saya tidak memiliki waktu untuk keluarga. Sahabat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, ada baiknya kita melihat lagi bagaimana kita bekerja selama ini. Apakah berbagai tuntutan pekerjaan adalah bagian dari salib Kristus yang harus kita pikul? Atau beban yang diberikan dunia ini beserta iming-iminginya untuk menghindarkan kita dari memikul salib Tuhan? Sekali lagi, apakah berbagai tuntutan pekerjaan adalah bagian dari salib Kristus yang harus kita pikul? Ataukah beban yang diberikan dunia ini beserta iming-imingnya untuk menghindarkan kita dari memikul salib Tuhan? Bukan hanya pekerjaan yang menuntut loyalitas kita. Tuhan pun berharap agar kita setia mengikutinya. Bukan Tuhan yang membayar tagihan kita, tetapi ketika saudara dan saya sanggup melunasinya, itu pun karena Tuhan Yesus dalam hidupnya, anugerahnya yang memberikan bagi saudara dan saya. Mari kita renungkan hal ini baik-baik dalam kehidupan kita. Apa artinya kita memperoleh dunia sementara kita kehilangan nyawa kita? Bukankah dalam hidup ini Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya dalam hidup ini, apapun persoalan, apapun pergumulannya yang kita alami dalam hidup ini, kita dimampukan untuk memikul setiap beban, setiap persoalan, karena Kristus Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang dimana kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kita mampu untuk mengikut Tuhan dalam hidup ini. Mari ambil bagian untuk melayani Tuhan dengan waktu saudara, dengan daya saudara, maupun dalam dana saudara dan doa saudara. Karena semuanya ini akan kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Waktu yang saudara diberikan Tuhan akan saudara tinggalkan. Dan sesudah itu tidak ada lagi waktu untuk kita dapat merubahnya. Jadi dalam hidup ini kita melihat bahwa waktu sangat berarti dalam hidup kita. Sudahkah kita melayani Tuhan? Pertanyaannya yang dalam hidup ini yang mungkin kita perlu renungkan. Sudahkah kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan ini baik di dalam pekerjaanmu yang dengan setia engkau melakukan bagianmu, lakukan setiap tugas pekerjaanmu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sudahkah kita melayani Tuhan?
lakukan itu dalam kehidupan keluargamu. Berikan waktu bagi keluargamu untuk engkau senantiasa dapat membahagiakan setiap keluarga-keluarga yang ada di sekitarmu, baik istri, anak-anakmu, bahkan orang tuamu, bahkan saudara-saudaramu. Jangan kita mau diperbudak dengan dunia. Makanya Rasul Paulus mau mengingatkan buat saudara dan saya, dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan. Ya, dalam hidup ini kita boleh mengambil bagian di dalam tugas pelayanan dan pekerjaan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan dengan ucapan syukur, dan bisa melakukan ini dengan penuh sukacita dan menyenangkan hati Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah menuntun kami dengan kebenaran firman, bagaimana kami harus bekerja dengan baik, dan bagaimana kami harus melayani Tuhan di dalam setiap tugas panggilan pekerjaan, bahkan dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin.